Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali kita bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Kita. Nah, untuk tanggal 4 Agustus ini kita masuk ke materi bab 2, yaitu cerita fantasi. Untuk cerita fantasi sendiri, submaterinya terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, di pertemuan sekarang, submateri yang dibahas adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Nah, di sini ada beberapa cover buku dari contoh cerita fantasi. Ada Nataga the Little Dragon, ada Berlian 3 Warna, ada Petualangan. Nah, kira-kira ketika kalian melihat 3 cover buku ini, ada bayangankah apa itu fantasi? Oke, selamat membayangkan dulu. Nah, sebelum mengetahui apa itu cerita fantasi, di sini ada poin penting, yaitu tentang jenis fantasi. Nah, fantasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu fantasi aktif, fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contoh, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Ketika seorang penulis diminta untuk membuat cerpen dengan tema misalnya tentang kehidupan anak, maka otomatis pikirannya akan tertuju pada kehidupan anak-anak. Ketika pelukis ingin membuat sebuah pemandangan, pikirannya, fantasinya akan tertuju kepada pemandangan, misalnya pemandangan laut atau alam ataupun hewan-hewan dan lain sebagainya. Nah, jadi fantasi aktif diulangi fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Ada sumber, ada target, ada hasil yang sudah diinginkan. Misalnya hasilnya tadi penulis cerpen ingin membuat cerpen tentang anak, maka dia otomatis pikirannya itu membuat kata-kata yang pas untuk anak-anak. Kemudian fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Nah, contohnya melamun. Melamun bisa dilakukan kapan saja, dimanapun, tanpa disuruh orang pasti melamun. Misalnya kalian nih, mungkin sedang melihat video yang ibu tayangkan, kalian melamun bisa saja. Atau ketika nanti kalian di kelas, atau waktu SD, ketika tidak ada guru, di sela waktu kalian melamun. Nah, itu juga fantasi pasif. Kenapa? Karena dalam lamunan itu ada hal-hal yang dihayalkan. Oke, jadi jenis fantasi, ibu ulang, ada fantasi aktif dan fantasi pasif. Nah, poin selanjutnya yaitu ciri umum cerita fantasi. Pertama, pengertian cerita fantasi. Oke, setelah kalian tadi melihat 3 cover buku yang ibu berikan, ibu yakin pikiran kalian akan mengarah pada istilah hayalan. Nah, jadi cerita fantasi adalah cerita fiksi bersifat hayalan, tidak ditemukan dalam kehidupan nyata. Bisa saja tokoh dan latarnya juga adalah modifikasi. Jadi modifikasi itu buatan dalam kehidupan. Ya, jadi tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, temanya ada magic. Magic itu kaitannya dengan sihir, misalnya kekuatan tongkat ajaib ataupun apa. Supernatural itu hal-hal gaib. Futuristik itu tentang kehidupan di masa yang akan datang. Nah, kalau kalian pernah menonton film Doraemon, nah, sepertinya kalian tahu ya, ada tokoh Nobita yang ingin masuk ke misalnya kehidupan 10 tahun yang akan datang. Si Nobita ini masuk ke dalam laci mejanya dan tiba-tiba berada di kehidupan yang akan datang. Kemudian ketika si Doraemon mengeluarkan pintu kemana saja. Nah, futuristik kehidupan nyata. Nah, itu pasti hayalan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Kehidupan yang akan datang, maaf, bukan kehidupan nyata. Kehidupan yang akan datang, futuristik itu. Kemudian ide cerita. Ide cerita tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Ada hayalannya. Tetapi
mampu menitipkan pesan yang menarik. Kemudian peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya latar waktu sekarang, pasti yang terjadi. Latar waktu yang tidak ada, misalnya 2000 tahun yang akan datang. Nah, itu kan di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Alurnya misalnya ini memiliki kekhasan ya. Jadi bersifat, nanti ceritanya itu bersifat hayalan. Kemudian latar ruang dan waktu, misalnya menerobos dimensi ruang dan waktu, ini kaitannya juga dengan latar. Misalnya dalam kehidupan nyata adalah taman. Dalam cerita fantasi kalian menyebutkan istana permen ataupun sesuatu yang bersifat hayalan. Kemudian tokoh biasanya memiliki watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh yang mengalami peristiwa misterius. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh yang hidup pada zaman berbeda. Kalian yang pernah melihat film Harry Potter, itu di sana kisah-kisahnya itu semuanya bersifat hayalan. Atau misalnya Frozen. Nah, di Frozen itu ada kekuatan-kekuatan dari tokoh utamanya, ya, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan penggunaan latar lintas ruang dan waktu. Nah, bisa dibaca ya. Nah, kemudian jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi itu dibagi menjadi dua garis besar ya. Pertama, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ada fantasi total, fantasi yang menggunakan nama orang, objek, nama kota tidak ada dalam kehidupan nyata. Jadi semuanya hayalan. Misalnya nama orangnya, nama kota, misalnya tadi istana permen, kan tidak ada dalam kehidupan nyata. Misalnya ada kerajaan es. Nah, dalam cerita yang sering ditayangkan dalam dongeng-dongeng. Nah, kalau fantasi irisan masih ada unsur-unsur dalam kehidupan nyata, misalnya penggunaan tempatnya atau peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan dunia nyata. Misalnya dalam cerita ada kehidupan nyata dulu tentang kerajaan Majapahit. Nah, waktu SD pasti kalian sudah belajar, diceritakan ada tokoh Gajah Mada. Tetapi jika dikaitkan dengan dengan fantasi, misalnya Gajah Mada yang bertemu dengan anak-anak sekolah. Nah, seperti apa nanti ketika masuk ke Albina, Ibu akan jelaskan, Ibu akan berikan ceritanya ya. Kemudian berdasarkan latar cerita, ada fantasi sezaman dan lintas waktu. Kalau sezaman otomatis sejaman, satu zaman, menceritakan tentang satu masa, misalnya fantasi masa kini, fantasi masa lampau. Jadi kalau masa lampau, hayalannya tentang masa lalu. Kalau mau masa yang akan datang itu futuristik. Nah, untuk lintas waktu ini menggunakan zaman yang berbeda. Contoh yang mudahnya itu dalam cerita Doraemon. Misalnya si Nobita yang sekolah, bermain dengan teman-temannya, terus dia tiba-tiba pulang, bicara sama Doraemon, ingin pergi ke kehidupan yang akan datang. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi submateri ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Bisa dilihat juga nanti file PDF-nya, dibaca kembali dan jangan lupa kerjakan kuisnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.